Selamat malam, Shalom, salam jumpa kembali. Malam ini kita akan kembali menikmati saat teduh malam. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu lewat saat teduh malam. Buka tingkap hikmat-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu. Lalu bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8 firman Tuhan demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Tema kita malam ini, hal berdoa. Hal berdoa. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Konteks pembacaan kita adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus atau yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Tuhan Yesus mengajarkan dan memberi penjelasan tentang bagaimana berdoa itu, atau hal berdoa, bahwa dalam hal berdoa, doa itu adalah hubungan komunikasi pribadi antara yang berdoa dan Tuhannya atau Allahnya. Doa bukanlah sesuatu yang harus dipamer. Doa bukanlah sesuatu yang diterima ketika doa itu panjang, banyak kata-katanya. Tetapi dalam hal berdoa, Tuhan Yesus tegas memberi penjelasan, doa adalah sesuatu yang lahir dari hati yang tulus, yang merindukan hadirat Allah dalam pemanjatan akan kehidupan ini dan permohonan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa doa itu bukanlah sesuatu yang harus dipertontonkan, dipamerkan seperti orang-orang munafik. Sehingga ketika seseorang berdoa, mereka harusnya berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu masuk ke dalam kamar, mengunci kamar, berdoa secara khusyuk. Karena sekali lagi, dalam hal berdoa, doa itu adalah hubungan atau komunikasi pribadi. Bahwa doa yang diterima adalah doa yang tidak ditentukan oleh panjang pendeknya, bagus tidaknya kata-kata menurut standar-standar dunia. Tetapi doa atau dalam hal berdoa, doa itu disampaikan secara langsung kepada Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kerendahan. Bahwa doa adalah pengungkapan isi hati dan kejujuran untuk menyatakan berbagai keperluan di hadapan Allah. Doa adalah bagaimana setiap pribadi berbicara, menyampaikan berbagai hal kepada
Tuhan. Karena itu, jangan takut berdoa jemaat Tuhan. Teruslah berdoa, sebab doa adalah bagian yang menjadi nafas hidup setiap orang percaya. Kalau kita tidak berdoa, maka iman kita menjadi mati. Mari kita terus berdoa dalam hidup ini dan menjadikan doa itu sebagai sebuah kebutuhan yang harus kita lakukan. Karena dengan berdoa berarti kita berkomunikasi dengan Allah dalam hidup ini. Dan dengan berkomunikasi dengan Allah berarti kita membuka diri untuk Allah menyatakan berkat-berkatnya. Pun saat ini ketika kita bergumul dengan pandemi COVID-19, mari kita terus membuka hidup kita, memohon dalam doa kita kepada Allah agar Allah segera melalukan kita dari pandemi COVID-19. Jangan berhenti berdoa. Teruslah berdoa, karena doa adalah sekali lagi cara kita berjumpa, berkomunikasi, berbicara kepada Allah. Jangan takut berdoa, sebab doa yang benar bukanlah kata-kata, tetapi bagaimana seseorang mengungkapkan isi hatinya kepada Allahnya yang adalah juga Bapaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Dalam seluruh gumul juang, karya kerja, upaya-upaya mencari nafkah dalam tumbuh kembang anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Mari Tuhan hadir, menyertai, memberkati. Izinkan seluruh bentuk kehidupan kami menjadi kehidupan yang keberkatan oleh-Mu. Anak-anak kami yang akan menuju ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya Tuhan memberkati upaya mereka menuju ke jenjang yang lebih tinggi dalam proses pendidikan mereka. Berkati kami Tuhan sebagai majelis gereja dan pengurus OIG dalam memandu, dalam melayani jemaat-Mu di masa-masa pandemi COVID-19. Berkati dinamika sidang jemaat-Mu Tuhan. Bagi mereka yang sakit, sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Bagi para lansia kami, teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia, karena pertambahan anggota keluarga atau kelahiran, karena kesembuhan, karena ulang tahun pernikahan dan berbagai tanda-tanda sukacita yang lain, sempurnakan sukacita mereka dengan semakin memberkati hidup mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok khususnya di Kota Makassar dalam perjuangan memutus mata rantai merebaknya COVID-19, mari Tuhan berkati. Topang pejuang kemanusiaan kami, para medis, TNI Polri yang selalu ada di garda terdepan bersama para relawan. Berkati kami dalam peristirahat kami malam ini. Berkati hidup kami Tuhan dalam sepekan ini dan sepanjang hidup kami. Dan izinkan kami terus menikmati segala kebaikan. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.